Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Putri Banuati dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ini tuh pemberontakannya belum akhir sampai di situ doang, pemberontakan PPK ini. Tapi tuh masih ada pemberontakan lainnya di daerah timur Indonesia, yaitu tepatnya di Maluku Selatan. Apa sih tujuan dibentuknya pemberontakan itu? Tujuannya tuh mereka tuh pengen buat negara sendiri. Jadi tuh mereka mau lepas dari negara Indonesia gitu. Nah, nama negaranya itu Republik Maluku Selatan. Diketuai oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somongkil. Nah, itu tuh kenapa sih dibentuk negara itu? Karena Somongkil itu tuh merasa tidak puas karena kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca KMB itu. Terus direkrutlah sama dia tentara-tentara yang emang merasa nggak puas juga dengan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca KMB itu. Terus karena perang semakin panas, jadi tuh pemerintah tuh berusaha untuk ngedamain melalui misi. Nah, tapi usaha pemerintah itu gagal dan akhirnya pemerintah itu mengambil tindakan tegas dan akhirnya dibawalah tuh pasukan yang dipimpin oleh AE Kawilarang sama Panglima Perang, terus sama Teritorium Indonesia Timur atau yang disebut dengan Gerakan Operasi Militer 3, disingkat dengan GOM. Nah, pada tanggal 14 Juli 1950 itu APRIS itu berhasil ngerebut posnya RMS itu di Pulau Laha. Nah, tapi tuh RMS-nya tuh pergi lagi tuh ke pulau lain, yaitu Pulau Seram, terus Kepulauan Tanimbar, Kepulauan K sama Kepulauan Aru. Nah, pada awal November 1950 itu tuh APRIS itu tuh RMS itu mau datang ke Ambon kan, mereka berhasil menguasain Ambon lagi. Nah, tapi tuh tentaranya tuh datang ke situ gitu kan, jadi ketemulah mereka. Nah, udah ketemu, akhirnya antara kedua belah pihak ini tuh ngerebut benteng yang namanya tuh benteng New Victoria di Ambon itu. Nah, akibat peperangan untuk ngerebutin benteng itu gugurlah tuh satu, yaitu Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang gugur. Nah, terus pada tanggal 2 Desember 1963 itu tuh Dr. Somongkil itu berhasil ditangkap tuh. Nah, pada tanggal 21 April 1964 itu Dr. Somongkilnya tuh berhasil dikasih hukuman, kayak dihukuman penjara gitu oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Sekian cerita dari saya dari pemberontakan Maluku Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Astrid Putri Banuati dari kelas 12 IPA 2. Di sini aku akan menceritakan tentang pemberontakan PRRI atau Permesta. Setelah bangsa Indonesia kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberontakan di Indonesia tidak selesai sampai di situ saja, tetapi masih banyak pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah karena ketidakpuasan mereka tentang keputusan pemerintah pusat. Jadi tuh gerakan-gerakan ini tuh disetujui oleh Panglima Militer dari daerah Sumatera dan Sulawesi. Maka dibentuklah sebuah dewan dari masing-masing daerah. Kayak misalnya itu Sumatera Barat dan dinamai dengan Dewan Banteng yang diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, dan di
Dan di Medan itu ada namanya Dewan Gajah yang diketuai dengan Kolonel Simbolon. Terus di Palembang itu ada namanya Dewan Garuda yang diketuai oleh Letnan Kolonel Berlian. Terus lepas itu di Manado ada Dewan Manguni yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Fadje Samuel. Nah, terus berdirinya PRRI itu gimana sih? Tuh kan. Nah, berdirinya PRRI itu awalnya itu pada 15 Februari 1958. Nah, diketuai oleh Dewan Banteng yaitu Ahmad Hussein itu. Nah, jadi itu dia tuh memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai menterinya. Nah, terus pada tanggal 17 Februari 1958 itu tuh Letnan Kolonel DJ Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, itu mulai memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan menyuruhkan dukungannya kepada PRRI ini, gitu kan. Nah, terus gimana sih penumpasan PRRI ini, gitu kan. Nah, karena pemerintah tuh mulai geram, gitu kan, dengan terjadinya PRRI ini, pemberontakan PRRI ini tuh mulai buat pemerintah dongkol, geram, kesel gitu ya. Nah, akhirnya tuh pemerintah memutuskan untuk mengadakan militer gabungan gitu. Jadi antara TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara itu gabung dalam latihan operasi militer ini. Nah, diketuai oleh Ahmad Yani ini. Nah, terus udah deh, jadi tuh buat yang berpikir pemberontakan PRRI ini tuh mudah gitu kan, tapi ternyata tuh gak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Pemberontakan PRRI ini justru lebih menyulitkan. Jadi aku mau cerita lagi nih tentang G30S-PKI. Apa sih G30S-PKI itu? Nah, jadi G30S-PKI itu adalah gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Tujuannya tuh buat ngerebut kekuasaan, terus ganti dasaran negara Pancasila pakai ideologi komunis gitu. Nah, terus dominasi politik PKI itu waktu nentuin kebijaksanaan pemerintah tuh makin besar nih waktu bulan September 1964. Partai Murba yang ikutan tentang PKI juga tuh kayak dibubarin pemerintah. Terus juga ada wartawan-wartawan yang anti PKI, itu mereka kayak ngebuat suatu kelompok yang namanya Badan Pendukung Sukornaisme atau BPS kan. Nah, tapi ternyata aktivitasnya juga kayak dilarang sama pemerintah gitu. Tapi ternyata PKI ini kayak nggak berhasil mempengaruhi prajurit-prajurit ABRI kayak Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sama polisi. Terus nih ada yang namanya prolog pemberontakan G30S-PKI. Yang pertama tuh ada agitasi dan propaganda. Jadi di sini tuh PKI kayak pidato-pidato gitu, agitasi di forum pemerintah sama non pemerintah buat bangkitin semangat progresif revolusioner. Yang kedua tuh ada isu Dewan Jenderal. Jadi di sini tuh kayak dibikin sebuah isu yang ngebuat citra terhadap TNI Angkatan Darat tuh buruk gitu. Terus ada beberapa Dewan Jenderal juga yang diisuin kalau mereka tuh punya sikap yang anti PKI. Yang ketiga tuh ada isu dokumen Gilchrist. Jadi Dr. Subandrio ini kayak terima surat yang seolah-olah suratnya itu dibuat sama Duta Besar Inggris Gilchrist tentang koordinat antara Duta Besar Inggris sama Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta. Nah, di dalam suratnya tuh kayak ada tulisan Our Local Army Friend. Jadi kayak seolah-olah kesannya tuh ada unsur kerjasama antara unsur-unsur TNI Angkatan Darat sama Inggris. Yang keempat itu ada pembentukan angkatan kelima. Ternyata PKI juga tuh pakai sistem kudeta gitu. Jadi PKI ini usul kan buat ngebentuk angkatan kelima yang anggotanya tuh kayak buruh Ahmad Thani yang dikasih senjata-senjata gitu. Tapi nggak tahu ya usulnya tuh ditentang tuh kan. Terus sejak tahun 1964 itu ada isu kalau Bung Karno ini sakit. Nah, gara-gara isu Bung Karno sakit itu ningkatin isu buat ngerebut kekuasaan kalau Bung Karno meninggal dunia.
Nah, jadi aku mau ngejelasin nih tentang gimana pelaksanaan G13 PKI. Jadi itu awalnya tuh gini ya, tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul setengah 2 pagi tuh, Letkol Untung sama Syam, Pono, Brigjen TNI Suparjo, sama Kolonel Latif itu sampai nih di Lubang Buaya. Nah, habis itu mereka nyuruh semua komandan pasukan buat berangkat menuju sasarannya masing-masing gitu. Terus netapin Pondok Gede ini sebagai kayak markas pengunduran gitu. Karena daerahnya tuh kayak di bawah Mayor Udara Sujono. Nah, buat operasi AG13 PKI ini tuh dibuat kayak ada 3 pasukan. Satu tuh ada namanya pasukan Pasupati. Jadi tugasnya tuh kayak nyulik pimpinan TNI Angkatan Darat sama ngebawa mereka ke Lubang Buaya. Yang kedua tuh ada pasukan Bima Sakti yang dipimpin sama Kapten Suradi. Jadi tugasnya tuh kayak ngebuat ngawasin Jakarta yang udah dibagi jadi 6 sektor. Yang terakhir ada pasukan Gatot Kaca, jadi mereka nih kayak pasukan pembantu yang tugasnya tuh nampung tawanan, terus ngebunuh sama nguburin korban penculikan itu. Nah, jadi ada 3 perwira tinggi Angkatan Darat nih yang diisuin terkait sama Dewan Jenderal. Nah, itu tuh ada Letjen Ahmad Yani, Maijen Mariono, Brigjen Panjaitan tuh kayak mereka dibunuh di rumahnya gitu. Kalau Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, sama Letu Pierre Tendean itu mereka dibawa dulu ke Lubang Buaya, baru habis itu dibunuh. Habis itu di kayak timbun pakai sampah biar nggak kelihatan gitu kan. Tapi ternyata tuh ada Jenderal Abdul Haris Nasution tuh dia tuh berhasil lolos gitu. Tapi ternyata sayangnya putrinya tuh kayak tewas ditembak gitu karena tertembak kan. Terus pas jam 7:20 pagi, tanggal 1 Oktober 1965, si Letkol Untung nih kayak ngumumin dibentuknya Dewan Revolusi. Terus pas siangnya, Kabinet Dwi Kora itu kayak didemisionerkan, terus pengumumannya diulang lagi pas jam 2 siang. Nah, isinya tuh ada satu susunan Dewan Revolusi terdiri dari 45 orang, yang ketuanya tuh Letkol Untung. Habis itu ada penghapusan pangkat jenderal dan pangkat tinggi ABRI, hanya Letkol doang. Habis itu terus bagi Bintara sama Tamtama ABRI yang ikut kudeta nih pangkatnya dinaikin 1. Sedangkan kalau yang ikut numpasin gerakan Dewan Jenderal itu pangkatnya dinaikin 2. Karena tadi tuh situasi itu kayak di politik lagi manas-manasnya deh. Jadi Presiden Soekarno berangkat ke Halim Perdana Kusuma buat ngadepin itu ya. Presiden Soekarno merintah seluruh rakyat buat tetap tenang gitu dan melihara kesatuan sama persatuan bangsa. Karena masih belum ada kepastian dari Letnan Jenderal Ahmad Yani. Jadi Mayor Jenderal Soeharto yang sebagai Panglima Komando Angkatan Darat mengambil alih gitulah. Terus Panglima Kostrat mulai mimpin operasi penumpasan gerakan 30 September. Operasi diterusin buat nyari korban penculikan. Nah, jenazah perwira tinggi itu berhasil ditemuin sama petugas anggota Polri, Brigadir Sukitman namanya. Dia pernah ditahan di Lubang Buaya tapi kayak berhasil kabur gitu. Terus tanggal 4 Oktober 1965 dia tuh jenazah para pahlawan tuh udah mulai temuin gitu deh, diambil terus di makam tanggal 5 Oktober di Taman Pahlawan Kalibata. Nah, dengan dipelopori sama kami dan KAPI yang gabung dalam Front Pancasila tanggal 12 Januari 1966, rakyat tuh bikin aksi di halaman gedung DPR, terus ngajuin 3 tuntutan rakyat yang isinya kayak pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur G30S PKI, sama penurunan atau perbaikan ekonomi.